Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rashid Fatur Rahman dengan NIM 2507450 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan SDGs 4. Baik, pertama yaitu latar belakangnya. Seperti pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kualitas manusia dan menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan nomor 4 menegaskan pentingnya menyediakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan besar di dunia pendidikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T masih tinggi. Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini melalui munculnya learning loss, dan banyak siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan internet dan perangkat digital. Melihat situasi tersebut, pendidikan berkualitas menjadi semakin penting, bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tapi juga untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya itu satu, menjelaskan urgensi pendidikan berkualitas dalam konteks SDGs. Dua, mengidentifikasi tantangan pendidikan di Indonesia. Tiga, menganalisis keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan. Empat, menjelaskan peran mahasiswa dalam pencapaian SDGs 4. Lima, memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, urgensi pendidikan. Pendidikan berkualitas membawa dampak besar terhadap pembangunan jangka panjang. Banyak penelitian global menegaskan bahwa kualitas pembelajaran lebih menentukan kemajuan negara dibanding sekedar angka partisipasi sekolah. Pendidikan yang baik meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong stabilitas sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan SDGs lainnya, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan inovasi. Dengan kata lain, tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit bagi sebuah negara untuk tumbuh secara berkelanjutan. Tantangan pendidikan di Indonesia yaitu satu, ketimpangan akses dan mutu. Sekolah-sekolah di daerah 3T masih memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan kualitas pembelajaran yang terbatas dibanding daerah perkotaan. Dua, learning loss akibat pandemi. Pandemi menyebabkan banyak siswa tertinggal akademiknya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Kesenjangan digital semakin memperdalam ketidaksetaraan pendidikan. Tiga, kualitas guru dan pembelajaran. Pelatihan guru di Indonesia sering kali bersifat satu kali dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran aktif masih terbatas. Empat, tantangan literasi digital. Di era digital, masih banyak siswa dan guru yang kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, sehingga menghambat proses transformasi pendidikan. Selanjutnya, keterampilan pada abad ke-21. Pendidikan masa kini tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, problem solving. Keterampilan tersebut sangat penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0, di mana teknologi berkembang sangat cepat. Sayangnya, berbagai riset menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia masih rendah, sehingga perlu diperkuat melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas yang lebih baik. Peran mahasiswa dalam SDGs 4. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, yaitu A. Pengabdian masyarakat. Program seperti kampus mengajar membantu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, terutama di daerah terpencil. Lalu, inovasi teknologi pembelajaran.
Mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi, media, dan modul digital untuk membantu proses pembelajaran. Selanjutnya, riset pendidikan. Melalui penelitian, mahasiswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan di sekolah atau masyarakat. D. Lanjut, peningkatan literasi masyarakat. Kegiatan seperti pelatihan literasi digital, pendampingan belajar, dan penyuluhan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Solusi dan rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi strategis yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain yaitu 1. Pelatihan guru berbasis praktik nyata, mentoring, dan evaluasi berkelanjutan. 2. Pemerataan infrastruktur digital, terutama di daerah 3T. 3. Penguatan kurikulum yang mengarah pada keterampilan abad ke-21. 4. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, kampus, industri, dan masyarakat. 5. Pelibatan mahasiswa secara aktif dalam program pendidikan dan pengabdian masyarakat. Penutupnya sebagai kesimpulan, yaitu pendidikan berkualitas adalah landasan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tantangan pendidikan di Indonesia memang masih besar, namun dengan inovasi kolaborasi dan serta peran mahasiswa, percepatan pencapaian SDGs 4 dapat diwujudkan. Ya, baik, sekian presentasi artikel saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.